Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Di sini saya sebagai moderator dari kelompok pertama dengan materi David Paul Ausubel. Saya perkenalkan, saya Nailatul Faiza dengan akhiran NIM 173. Di sini saya akan membacakan sesinya. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua itu pemateri, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Yang pertama pembukaan. Marilah kita buka pembelajaran ini dengan bacaan Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu materi. Dipersilakan untuk yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Cika Firdausi Nuzula dengan akhiran NIM 167 dan teman saya. Saya Surya Disiraswito dengan akhiran NIM 169. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori David Paul Ausubel. Jadi, David Paul Ausubel ini lahir pada 25 Oktober 1918 di New York. Beliau wafat pada 9 Juli 2008. Nah, teori David Paul Ausubel ini belajar dengan menerima suatu pendekatan dalam pembelajaran di mana siswa menerima informasi dari sumber luar seperti guru, buku teks, atau media dan kemudian mencoba memahami dan mengorganisasikan dalam pemahaman mereka sendiri. Nah, untuk contoh penerapannya yaitu ketika seorang guru menjelaskan hukum gerak Newton kepada siswa-siswa dalam pelajaran fisika, guru memberikan definisi hukum-hukum tersebut dan mengajarkan konsep-konsep yang mendasarinya. Dan siswa menerima informasi ini secara pasif dari guru. Mereka menerima pengetahuan tentang hukum gerak dan konsep-konsep terkait dari sumber eksternal. Yang kedua itu belajar dengan menemukan. Jadi belajar dengan menemukan itu pendekatan dalam pembelajaran di mana siswa aktif terlibat dalam eksplorasi dan penemuan pengetahuan secara mandiri. Untuk contoh penerapannya, dalam pelajaran IPA, siswa diberikan tugas untuk mempelajari ekosistem hutan. Nah, mereka diminta menjelajahi hutan, mengamati flora dan fauna, serta mengamati hubungan antara organisme. Siswa secara aktif menemukan dan memahami fungsi ekosistem melalui observasi dan penelitian. Yang ketiga itu belajar dengan menghafal. Belajar dengan menghafal yaitu metode belajar di mana siswa mempelajari informasi dengan mengulang-ulang tanpa berusaha memahami konsep atau konteks yang lebih dalam. Ini melibatkan mengingatkan fakta-fakta, angka, kata-kata, atau informasi tanpa mengembangkan pemahaman yang mendalam. Untuk contoh penerapannya, seorang siswa menghafal tabel prodik unsur kimia, mereka mengingat urutan unsur, simbol kimianya, dan berarti atomnya tanpa benar-benar memahami arti setiap unsur. Ini adalah hafalan mekanisme yang dapat digunakan untuk mengingat fakta, tetapi tidak melibatkan pemahaman yang mendalam. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah belajar bermakna. Apa itu belajar bermakna? Belajar bermakna yaitu pembelajaran di mana siswa tidak hanya menghafal atau menerima informasi, tetapi juga untuk mencoba untuk memahami konsep, mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah ada dan membuat makna dari materi yang dipelajari. Untuk contoh penerapannya, dalam penerapan sejarah, siswa mempelajari Perang Dunia II. Guru membantu siswa untuk mengaitkan peristiwa-peristiwa kunci dengan penyebabnya, konsekuensinya, dan dampaknya pada dunia. Siswa mengaitkan pengetahuan baru tentang perang dengan pengetahuan yang mereka miliki tentang periode sejarah sebelumnya. Mereka memahami bagaimana peristiwa-peristiwa ini saling terkait dan memiliki makna dalam konteks sejarah. Lalu untuk tipe belajar, yang pertama belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu dengan cara mengaitkannya pengetahuan yang telah dimiliki dengan materi yang dipelajari.
Seorang akan menemukan pengetahuannya dari apa yang sudah dipelajari, kemudian akan dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Lalu yang kedua, belajar dari penemuan tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki, kemudian dapat kita hafalkan. Untuk yang ketiga, belajar menerima atau expository. Menerima bermakna, yaitu materi pelajaran yang sudah tersusun disampaikan sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan baru yang diperoleh akan dikaitkan dengan pengetahuan yang telah kita miliki. Lalu yang keempat, belajar menerima tidak bermakna, yaitu materi pelajaran yang sudah tersusun disampaikan sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan baru yang diperoleh dihafalkan tanpa mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah kita miliki. Nah, sekarang kita ke kekurangan teori ini. Teori ini memerlukan usaha dan persiapan yang lebih besar dari pendidik, pengembangan advanced organizer yang efektif, dan memastikan materi pembelajaran terkait dengan pengetahuan sisa membutuhkan waktu dan pemikiran ekstra. Lalu yang kedua, tidak selalu efektif untuk semua materi. Teori Ausubel lebih cocok untuk konsep abstrak dan kompleks daripada fakta-fakta sederhana yang harus dihafalkan. Beberapa informasi mungkin memberikan pembelajaran melalui hafalan atau metode lain, terutama jika pengetahuan dasar belum ada. Lalu untuk yang ketiga, keterbatasan dalam meningkatkan motivasi. Teori Ausubel lebih fokus pada aspek kognitif belajar dan mungkin secara tidak langsung mengatasi masalah motivasi siswa. Faktor motivasi yang kuat juga sangat penting dalam proses belajar. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama, pentingnya pembelajaran bermakna. Salah satu keunggulan utama teori Ausubel adalah pembelajaran berbasis makna. Pendekatan ini memastikan bahwa siswa tidak hanya mengingat informasi tersebut, tetapi juga memahaminya dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang telah mereka miliki. Hal ini dapat mengaitkan pemahaman konsep dan penerapan pengetahuan dalam konteks yang berbeda. Lalu yang kedua, penggunaan advanced organizer. Konsep penggunaan advanced organizer membantu siswa lebih mempersiapkan materi baru ini. Ini juga memberikan kerangka kerja atau gambaran umum yang membantu siswa menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Oke, untuk pertama kan tadi belum dijelaskan siapa sih David Paul Ausubel itu. Jadi, David Paul Ausubel itu adalah seorang psikolog pendidik yang terkenal karena teori belajar bermaknanya. Teori ini menekankan pentingnya hubungan antara pengetahuan baru dan pengetahuan yang telah ada dalam pikiran siswa. Ini asalnya dari New York. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Saya mau bertanya, Baik, Silakan. silakan. apa itu teori belajar bermakna dari David Ausubel? Silahkan untuk materi untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Dandi. Baik, terima kasih untuk Jadi, pertanyaannya. Menurut saya, teori belajar bermakna dari Ausubel menyatakan bahwa belajar akan lebih efektif jika informasi baru dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Dan kita juga perlu memiliki struktur pengetahuan yang relevan agar informasi baru dapat diasimilasikan dengan baik. Bagaimana dengan Mbak Nindi? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Mas Surya? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Saya,
Persilakan. Perkenalkan, nama saya Septiana Dewi Putri Rosifa dengan NIM akhir 171. Di sini saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan Advanced Organizer menurut Ausubel? Mohon dijawab. Terima kasih. Baik, Adventure Organizer adalah alat bantu yang digunakan sebelum proses pembelajaran dimulai. Fungsinya untuk menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Contoh Adventure Organizer itu peta konsep, rangkuman, atau pengantar singkat tentang topik yang akan kita pelajari. Apakah Mbak Septiana puas dengan jawaban dari Mbak Cika? Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada Saya pertanyaan izin bertanya. lagi. Saya, Silahkan. perkenalkan, saya Apa? Putra. Oh, siapa dulu? Aku. Mbak Futu dulu. Perkenalkan, saya Putra Telur Pinisa dengan akhiran NIM 176. Saya mau bertanya, kan belajar itu bukan hanya di tempat belajar ya, bukan hanya di tempat sekolah. Kita di kehidupan sehari-hari itu kan termasuk belajar. Lah, belajar di tempat sehari-hari itu apa masuk dalam materi ini? Baik, dipersilakan untuk materi untuk menjawab dari Mbak Futuhatul. Tidak. Sebentar, saya berpikir ya. Baik, Mbak. Mungkin dari audien ada yang ingin membantu menjawab. Dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk teori ini, ya emang benar tidak hanya di dalam kelas. Bisa juga di luar. Seperti kan teori ini menyatakan bahwa belajar akan lebih efektif jika informasi baru dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Nah, waktu kita kecil kan kita pastinya diberitahu untuk bersosialisasi, untuk melakukan apa-apa kan kita dikasih tahu. Nah, itu untuk melanjutkan itu kegiatan seperti itu kita dapat mengaitkan dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Kurang lebih begitu. Apakah Mbak Futuhatul puas dengan jawaban dari pemateri? Baik, terima kasih untuk pemateri. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Dipersilakan. Aku. Ya, perkenalkan. Perkenalkan, namaku Yunita Mistikoma dengan NIM akhir 174. Saya akan mengajukan pertanyaan tentang apa perbedaan antara pembelajaran bermakna dan hafalan. Jadi, belajar bermakna itu melibatkan proses asimilasi informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Sementara belajar menghafal itu hanya sekedar mengingat informasi tanpa memahami kaitannya dengan konsep lain. Belajar bermakna lebih mendalam dan tahan lama dibandingkan belajar yang menghafal. Apakah Mbak Yunita puas dengan jawaban dari pemateri? Sudah. Baik. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya. Saya. bertanya. Saya dulu. Oh, Sabar. perkenalkan, Jangan rebutan saya ya, Dewi Yuni satu-satu. dengan akhiran NIM 168.
Bagaimana perbedaan mendalam antara belajar bermakna dan belajar menghafal menurut Ausubel serta berikan contoh bagaimana kedua jenis belajar tersebut dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengingat dan menggunakan pengetahuan dalam situasi di kehidupan nyata. Terima kasih. Dipersilakan untuk materi. Dimohon untuk mengulang pertanyaannya. Bagaimana perbedaan mendalam antara belajar bermakna dan belajar menghafal menurut teori ini? Dan berikan contohnya bagaimana kedua jenis belajar ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengingat dan menggunakan pengetahuannya dalam kehidupan nyata. Apakah bisa menjawab? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, untuk teori bermakna sendiri berdefinisi yaitu seperti yang kita jelaskan tadi. Teori belajar bermakna menekankan pentingnya mengaitkan informasi atau konsep baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Menurut Ausubel, belajar akan lebih efektif jika siswa memahami bagaimana konsep baru relevan dengan apa yang sudah mereka ketahui. Sebagai contoh, seperti yang kita jelaskan tadi, dalam pelajaran sejarah, siswa mempelajari tentang Perang Dunia Kedua. Guru membantu siswa untuk mengaitkan peristiwa-peristiwa dengan penyebabnya, konsekuensinya, dan dampaknya pada dunia. Siswa juga mengaitkan pengetahuan baru tentang dalam tentang perang dengan pengetahuan yang mereka miliki tentang periode sejarah sebelumnya. Mereka memahami bagaimana peristiwa ini saling terkait dan memiliki makna dalam konteks sejarah. Baik, untuk teori belajar menghafal, seperti yang kita jelaskan tadi, teori belajar menghafal adalah proses di mana siswa mengingat informasi secara kata demi kata tanpa memahami konteks atau keterkaitan dengan konsep lain. Pembelajaran ini seringkali bersifat mekanis dan berdasarkan pengulangan. Maksud dari pengulangan tersebut, siswa mengulangi informasi beberapa kali hingga hafal. Sebagai contohnya, seperti yang kita jelaskan tadi, seorang siswa belajar menghafal tabel periodik unsur kimia. Mereka mengingat urutan unsur, simbol kimianya, dan berat atomnya tanpa benar-benar memahami arti setiap unsur. Ini adalah hafalan mekanis yang dapat digunakan untuk mengingat fakta, tetapi tidak terlibat pemahaman mendalam. Baik, itu saja dari saya. Kalau untuk jangka panjang itu lebih baik yang belajar bermakna apa yang menghafal? Baik, nah kita Belajar jelaskan bermakna. Karena kalau belajar Nah, kita jelaskan ulang. Nah, untuk pembelajaran untuk tahan lama, lebih baik teori belajar bermakna. Karena siswa cenderung mengingat informasi lebih lama. Karena mereka memahami dan mengaitkan informasi tersebut dengan pengetahuan yang sudah ada. Nah, sedangkan teori belajar menghafal cenderung lebih pendek. Karena informasi yang dihafalkan biasanya mudah dilupakan jika tidak diulang-ulang. Itu saja. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya. Ya, dipersilakan.
Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Aini dengan akhiran NIM 175. Di sini saya ingin bertanya tentang aspek yang mana dari teori Ausubel yang paling menantang untuk diterapkan dalam praktek pembelajaran. Terima kasih. Silakan untuk pemateri. Baik, bisa diulang pertanyaannya? Aspek yang mana dari teori Ausubel yang paling menantang untuk diterapkan dalam praktik pembelajaran? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab. Dalam semua aspek, teori belajar bermakna dan teori belajar menghafal memiliki tantangan tersendiri yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Contohnya, yang pertama untuk teori belajar bermakna. Siswa harus memiliki pengetahuan dasar yang cukup agar mengaitkan konsep baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Ketidakadaan pengetahuan awal ini akan menyulitkan siswa untuk memahami konsep baru secara mendalam. Nah, untuk teori belajar menghafal, tidak terlalu menuntut pengetahuan awal. Namun, siswa mungkin tidak memiliki konteks yang tepat, sehingga menghafal dapat menjadi proses yang mekanis tanpa makna. Nah, dalam teori menghafal, seperti yang kita jelaskan tadi, kita akan lebih mengenal teori belajar menghafal dengan cara mengulang-ulang pertanyaan atau mengulang-ulang yang akan kita hafalkan. Begitu. Baik, terima kasih sudah menjawab. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Tidak, mungkin tidak ada. Jika tidak ada, maka pembelajaran kali ini akan saya tutup. Semoga apa yang kita pelajari pada saat ini bisa membuat kita jadi lebih baik. Sekian dari kelompok pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.